Perkenalkan, nama saya Elin Yohanes, NIM 20030201997, kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku pengantar sosiologi yang ke-13. Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademisi. Apakah ada alasan untuk mempercayai hal itu? Maurice Ginsberg adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan British Sociological Association, menjadi ketua pertamanya pada tahun 1951. Dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor The Sociological Review pada tahun 1930 dan pemegang jabatan bergengsi sebagai profesor sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. Nama Maurice Ginsberg tidak terlepas dari topik ini, karena salah satu buku yang terkenal di zamannya berjudul The Idea of Progress. Anda mungkin tidak akan terkejut mendengar bahwa dia mempercayainya. Topik ini berhubungan secara langsung dengan masalah yang menjadi perhatian kita semua. Dan itulah pertanyaan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa yang memotivasi kita? Jelas pada satu tingkat seseorang dapat mengatakan bahwa seperti siapapun dalam pekerjaan berbayar, kita hanya melakukan pekerjaan kita untuk mencari nafkah, dan semua yang menyertainya seperti dapat mendukung mereka yang bergantung pada kita atau memastikan bahwa kita memiliki pensiun yang cukup. Untuk hidup saat ini kita pensiun. Beberapa dari kita mungkin juga termotivasi sampai taraf tertentu oleh rasa kewajiban publik, yaitu oleh keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat, oleh sektor sukarela atau oleh bisnis, benar-benar berbasis bukti. Atau sebaliknya, kita mungkin termotivasi oleh motif yang jelas idealis, seperti keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memerangi apa yang kita anggap sebagai kejahatan di zaman kita, seperti rasisme, seksisme, atau homofobia, atau bahkan jika motivasi kita secara lebih eksplisit bersifat ideologis, untuk membangun para akademisi dan bahkan banyak orang profesional, kita pasti akan termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari kolega kita jika hanya karena ingin biasanya penting persyaratan untuk promosi. Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Maurice Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang hanya didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956, pada saat hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Dalam dunia akademis, ia dipandang sebagai seorang pemula, sedangkan bagi para kritikus, sayap kiri itu adalah kebalikannya. Seperangkat doktrin yang mapan, pertumbuhan jumlah jurusan dan meningkatnya ketersediaan dana. Penelitian ini tentu saja membawa peningkatan lulusan, jurnal, dan buku, serta konferensi. Itu adalah perluasan yang secara khusus ditandai dengan peningkatan spesialisasi. Beberapa hal yang kita lihat pada fakta bahwa Asosiasi Sosiologi Inggris sekarang mendaftar sekitar 43 kelompok studi yang berbeda yang mencakup topik-topik seperti pemuda, seni, sains dan teknologi, olahraga, kematian, masa kanak-kanak, pendidikan, gender dan perubahan iklim, dan ini tanpa menghitung 16 kelompok banyak yang dibedakan secara geografis yang secara khusus berkaitan dengan sosiologi medis. Kemajuan yang berarti pertumbuhan, pengembangan atau kelembagaan atau sejauh mana disiplin tersebut telah memperoleh penerimaan resmi. Maka sangat jelas bahwa subjek tersebut telah benar-benar berkembang. Cukup signifikan selama 50 tahun lebih asosiasi dengan itu. Tapi bukan itu yang dipikirkan. Harus diakui bahwa kemajuan bukanlah istilah yang mudah untuk didefinisikan. Teori sosiologis mungkin secara kasar benar
dalam menyatakan bahwa ada konsensus yang kuat mengenai pertanyaan teoritis sentral dan masalah utama dalam disiplin. Ini adalah 3 pertanyaan berikut. 1. Apakah tindakan itu? Yang kedua, apakah tatanan sosial itu? Yang ketiga, apa yang menentukan perubahan sosial? Seperti yang dikatakan, dilema teoritis dasar yang dapat ditemukan di jantung disiplin. Dia mengidentifikasinya sebagai yang berkaitan dengan perkembangan sosial modern dan berpusat pada pertanyaan, sejauh mana dunia modern telah dibentuk oleh faktor ekonomi atau pengaruh lain seperti sosial, politik, atau budaya. Cara yang lebih rumit untuk mengidentifikasi pertanyaan atau dilema teoritis, kunci dalam disiplin adalah dengan mengidentifikasinya dengan cara di mana mereka akan dirumuskan oleh pendekatan yang berbeda untuk disiplin. Izinkan kembali pertanyaan krusial yang diajukan. Sosiologi bersifat kumulatif dan progresif. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian, pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas yang mendasari penilaian semacam ini. Sifat pokok dari disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung, belum lagi perubahan teknologi, tentu saja menghasilkan sosiolog yang disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tak berujung untuk dipelajari. Hal mudah dunia untuk menghasilkan data baru dalam ilmu sosial, jika tidak ada yang lain, hanya berlalunya waktu untuk memungkinkan pengumpulan data baru secara terus-menerus. Tapi seseorang juga dapat menambahkan ke bentuk-bentuk baru yang bergantung pada ruang, yang bergantung pada waktu di mana data dikumpulkan untuk daerah yang berbeda, atau dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, atau yang baru dengan cara bergantung pada metode atau tergantung pada analisis. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu meningkat dan oleh karena itu, penelitian masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih daripada penelitian yang lebih baru. Sosiologi juga cenderung menerima kebenaran dari pendapat bahwa yang terbaru adalah yang terbaik, hanya karena cara mereka memandang karir mereka sendiri. Cara lain untuk melihat keyakinan bahwa yang terbaru adalah yang terbaik adalah dengan menyadari seberapa pendek ingatan sosiologis. Herbert Gans mencoba mengukur ini dengan mempelajari tentang perhatian bibliografi dari disiplin ilmu. Penolakan generasi terhadap apa yang datang sebelumnya mengingatkan kutipan terkenal David Seaman tentang perbedaan antara ilmu alam dan sosial, yaitu dalam ilmu alam, setiap generasi berikutnya berdiri di pundak dari mereka yang telah pergi sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu sosial, setiap generasi menginjak wajah pendahulunya. Seperti yang ditunjukkan Abbott adalah bahwa praktik sosiolog empiris tampaknya sesuai dengan pola umum yang pertama kali dilaporkan oleh Mannheim, yaitu bahwa setiap generasi nampaknya hampir secara inheren enggan untuk mengakui nilai dan kegunaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pendahulunya, kecuali tentu saja para pendiri negara. Jadi, pada satu waktu, para sosiolog dari satu generasi, daripada membangun prestasi pendahulunya, sibuk mengkritik kecenderungan teoretis mereka dan mengecilkan pencapaian mereka, dan menyoroti kekurangan mereka, agak dalam cara remaja yang bingung bereaksi terhadap orang tua mereka dengan tumbuh dewasa. Atau seperti yang dikatakan Harvey Moloch, lebih singkatnya sosiolog makan satu sama
lain. Sekian hasil review dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.